Oke, sebelum lanjut ke channel ini kita tekan like dan jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya guys. Selamat menyaksikan. Hari ini kita bersama Master Silat ya, Master Silat ya, bisa dipanggil seperti itu. Langsung perkenalkan aja namanya Bang, perkenalkan namanya. Bang Dobang. Bang Dobang. Bang Dobang. Oke. Udah berapa Bang bisa belajar silat? Belajar silat itu udah berapa lama? Sudah sangat lama sekali. Sudah sangat lama dan tidak tahu kapan mulainya. Yang pasti udah hampir 20 tahun. Wih, lama sekali ya. Oh iya. Udah berapa jurus kira-kira itu yang sudah dikuasai? Kalau jurus itu kan semua jurus yang dikuasai itu kan berbeda-beda. Ya. Berbeda-beda dalam artian tinggal perguruan apa yang dulu pernah diajarkan. Iya. Kalau Cimande itu kan 33 jurus. Banyak sekali. Ya. Banyak ya, 33. Betul. Ya, ya. Oke, lanjut. Bang, silatnya itu abang udah belajar itu kemana aja Bang? Pastinya di Banten, terus di Bogor, itu lama. Apalagi? Masalah silat ini ya, kan kayaknya sekarang ini silat itu untuk anak muda itu tidak terlalu Menarik. Anak muda itu tidak terlalu tertarik dengan silat itu. Itu kenapa gitu? Apakah silat itu memang hanya untuk orang-orang zaman dulu apa gimana? Yang memaknai silatnya yang tidak tahu sebenarnya. Silat itu kan bukan atas dasar jaga diri saja, tapi untuk kesehatan juga bagus untuk silat. Jadi masyarakat sekarang, anak-anak, apalagi anak-anak muda sekarang memang kurang tertarik dengan pencaksilat. Kenapa? Karena gerakannya itu monoton, tidak gaul, tidak kekinian, yang pada akhirnya tidak menawarkan sesuatu yang menarik di kalangan anak muda. Nah ini sebenarnya PR besar buat rekan-rekan penggiat silat untuk bagaimana silat itu jadi menarik bagi kalangan anak-anak muda, milenial. Nah, gerakannya ini loh yang harus bisa berubah gitu loh, semenarik mungkin seperti itu. Bicara tentang silat, apakah salah silat itu melumpuhkan lawan? Apa hanya untuk berjaga diri? Apa hanya melumpuhkan orang itu dibenarkan tidak? Untuk membuat fatal gitu. Untuk di silat. Silat itu kan sebenarnya ada hal yang penting, yaitu kalau dulu itu sejarah dulu itu untuk jaga diri. Yang namanya jaga diri ya tahu sendiri, lu yang mati atau gua yang mati ya, seperti itu kan. Nah dalam hal ini berarti kan kita harus bisa menjaga diri kita. Baik. Bagaimana supaya jangan Terluka. seperti itu. Terus masalahnya apa? Ya, misalnya sebenarnya pertanyaannya simpel sih, intisarinya beginilah. Yang melumpuhkan seseorang itu salah nggak di ajaran silat? Gitu aja sih. Untuk ini gitu, maksudnya Setiap gerakan silat itu ada diajarkan kelemahan-kelemahan, titik-titik yang ada dalam pribadi manusianya, seperti itu. Dan di setiap gerakan itu mengandung titik serangan yang mematikan, seperti itu. Artinya dalam hal ini yang memang benar-benar menguasai pada wilayah itu. Ada pencaksilat itu hanya untuk sebatas hiburan, misalkan kembang. Silat kembang itu hanya melakukan gerakan-gerakan yang diutamakan untuk menghibur audiens atau menghibur penonton. Ada juga silat itu untuk menjaga diri kita ketika kita sedang bepergian, ya kita kan nggak tahu ya, di jalan ketemu rampok, ketemu orang jahat. Nah di situ fungsi
peran silat sebagai jaga diri gitu loh. Seperti itu. Oke. Gini Bang, Terus masalahnya apa? bukan masalah. Jadi seperti ini, apakah silat itu ada kaitannya dengan mistis? Silat itu kan apapun itu sebenarnya ada kaitan dengan kalau kita bicara silat itu ada kaitannya dengan mistis banyak. Banyak sekali. Ada yang memang ketika kita akan melakukan gerakan silat itu kita harus melakukan ritual-ritual terlebih dahulu. Nah, itu biasa sebenarnya. Ada juga gerakan yang memang tidak harus melakukan gerakan ritual, biasa saja. Cuman kalau orang-orang tua dulu memang ketika akan melakukan gerakan-gerakan pencaksilat itu akan melakukan ritual yang memang supaya cepat bisa dimengerti sebenarnya, supaya bisa Soalnya kan kita pernah lihat juga dia ini belajar silat nih ya kayak apa ya? Cuman paling juga sekali, 2 kali, 3 kali. Cuman dia waktu berantem gitu, dia tuh kayak macan gitu, kayak ular, kan mengundang-undang gitu. Itu seperti gimana itu kayak begitu itu? Oh, itu mah mesti pembedahannya beda. Kalau pencaksilat seperti itu, itu memang undangan-undangan seperti itu, emang ada daya nalar mistisnya seperti itu, dan itu berbeda sekali gitu dengan gerakan-gerakan yang bisa diajarkan. Karena kalau pencaksilat yang seutuhnya itu gerakannya emang nyata, tapi kalau undangan tiba-tiba berubah jadi macan atau apalah bentuknya, oh itu beda, itu ada kaitan dengan hal-hal yang bersifat mistis gitu loh. Berarti kisah nyata yang ada itu bukan hanya di film. Oh ada gitu. Sebenarnya itu dikaitkannya dengan hal-hal yang bersifat itu saja. Terus apalagi masalahnya? Coba Bang Hidar, apakah ada masalahnya tentang silat Masalah ini? sih belum ada. Ya pasti ada masalah mah, nanti kapan-kapan. Gini aja lah pertanyaannya. Apakah diwajibkan atau sunnah untuk Apa fardu kifayah? Enggak. Tergantung seseorangnya. Berarti nggak ada sunnah ataupun Oh, wajib. nggak harus orang harus punya seperti itu. Sebenarnya kan kalau yang namanya untuk jaga diri itu tinggal kita baik saja sama orang ya pasti akan terjaga diri kita, nggak harus kita punya pencaksilat atau apa. Tapi intinya kita baiklah pada orang, apalagi masalahnya. Tapi apakah sangat perlu bisa mempelajari pencaksilat itu? Ya kalau bicara perlu dan tidak perlu ya tergantung orangnya. Apakah perlu? Ya kalau perlu silakan belajar. Kalau tidak dianggap itu bukan sesuatu yang penting ya silakan. Nggak ada pemaksaan. Tapi menurut si Abang, apakah sangat perlu atau Oh tidak? penting. Penting. Menurut saya sangat penting itu belajar silat. Karena di silat itu kita akan badan kita akan kelihatan sehat, badan kita akan kelihatan cerah, karena kita selalu melakukan gerakan-gerakan, dan itu saya pikir Berarti itu menyehatkan. ya sama seperti olahraga ya? Oh iya jelas. Masalahnya apa? Itu loh. Iya, baik-baik, siap.